Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Filsafat Pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengembangan Pemikiran Filsafat Pendidikan, yang disusun oleh saya sendiri Elsa Nursafitri, yang kedua Troy Ahmad Raihan, dan yang ketiga Aisyah Hanum Latifah. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah sarana untuk mencari jawaban dan pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan yang merupakan penerapan filosofis dalam lapangan pendidikan. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakasai oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Yang dikembangkannya dari gagasan Comenius. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan pengalaman kedirian jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Pemikiran selanjutnya yang mewarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasional. Naturalisme romantik adalah filsafat pendidikan yang masih berpijak kepada kearifan kuno yang terkandung di dalam buku-buku berbahasa Latin. Metodologi filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Tonggak pertama, Aristoteles. Ilmu pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Maksudnya, riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli dalam membangun ilmu pendidikan. Menurut Aristoteles, bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Tonggak kedua, Francis Bacon, tahun 1561 hingga 1626. Ialah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan. Membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep tentang ilmu dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa rasional menurut Bacon, yaitu yang pertama adalah ingatan. Ingatan menciptakan sejarah. Yang kedua imajinasi yang menciptakan puisi. Dan yang terakhir adalah pikiran yang menghasilkan filsafat. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga, ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada John Stuart Mill, yang kedua Phil Frank, yang ketiga Ernest Mach, dan yang terakhir Henry Poincare. Tokoh yang pertama merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan inferensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Tokoh yang kedua membahas tentang kualitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas. Tokoh yang ketiga memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu antara lain menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Tokoh yang terakhir memberikan sumbangan pada matematik murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu. Mazhab filsafat pendidikan. Mazhab idealisme. Idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap. Karena dunia hanyalah tiruan belaka, sifatnya maya atau bayangan yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. Mazhab idealisme bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Mazhab yang kedua, mazhab realisme. Realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme juga mazhab yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Mazhab yang terakhir ada mazhab materialisme. Materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum
yang mengatur materi dan gerak. Kesimpulannya, ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komparatif. Secara makro, objek pemikiran filsafat yaitu permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya, termasuk objek pemikiran filsafat pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan terdapat hubungan horizontal atau yang disebut memanjang ke samping, yaitu hubungan antara cabang-cabang disiplin yang berbeda satu dengan lainnya, yang merupakan beberapa ilmu pengetahuan di bidang kehidupan, yaitu ilmu filsafat dalam menyesuaikan masalah pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.